さよあなたなんだい空は大空二人は若いあのねと呼べばあのねと答える. Setelahnya terlihat tentara Jepang yang bergembira setelah puas melampiaskan nafsu mereka. Saat sedang asik bernyanyi, Kadokawa melihat petugas yang mendorong sebuah roda. Dia pun kemudian mengikutinya. Hingga di mana kemudian mereka melihat para tawanan wanita, hampir semuanya meninggal. Dan bahkan salah satu dari tawanan yang meninggal itu adalah Xiao Jiang. Dia pun meninggal dengan keadaan yang begitu mengenaskan. Namun setidaknya, kini penderitaan Xiao Jiang telah berakhir. Di mana di sini terlihat Kadokawa yang merasa terpukul atas kekejian-kekejian yang terjadi. Kala itu terlihat Mei, yang merupakan adik istri Tuan Tang, menjadi gila karena tidak sanggup menanggung penderitaannya. Kemudian Letnan Ida membawanya ke sisi gedung dan kemudian dia mengeksekusinya. Melihat kejadian tersebut, Kadokawa pun merasa kecewa terhadap tindakan Letnan Ida. Namun Letnan Ida mengatakan bahwa wanita itu lebih baik dieksekusi daripada hidupnya semakin menderita. Sementara itu para tawanan yang masih selamat dibawa kembali ke zona aman. Setelah sampai di camp zona aman, Tuan Tang dan istrinya kembali merasa hancur karena mereka tidak menemukan keberadaan Mei yang dipastikan telah tewas. Pada keesokan harinya, Mr. Abe hendak meninggalkan camp zona aman. Semua orang pun memohon kepada Mr. Abe supaya dirinya tidak meninggalkan mereka, karena hanya Mr. Abe lah satu-satunya orang yang dapat mendekan kekejian tentara Jepang. Semua orang pun menangis ketakutan menunggu kematian mereka. Mr. Abe pun hanya bisa pergi dengan membawa Tuan Tang dan istrinya serta satu asistennya. Di mana sebelum menaiki mobil, Mr. Abe kemudian memberi penghormatan terakhirnya kepada ribuan orang karena dia tidak bisa kembali membantu mereka. Di perjalanan Tuan Tang memeluk erat sang istri. Dia pun terlihat bahagia karena bisa menyelamatkan sang istri beserta calon bayinya. Di tengah perbatasan, Letnan Ida menyambut Tuan Tang serta mengizinkan mereka pergi melewati perbatasan. Namun ternyata, asisten Tuan Rabe hanya bisa pergi apabila memiliki tanda pengenal yang diberikan oleh Jepang. Sehingga karena sang istri tidak memiliki pengenal, tentara Jepang kemudian menahan satu orang karena mereka hanya memiliki 2 tanda pengenal. Namun secara mengejutkan, di tengah jalan Tuan Tang menghentikan langkahnya. Dia pun memutuskan tidak akan pergi supaya bisa mencari Mei. Sang istri yang mendengarnya tentu menangis. Namun di sisi lain, mungkin Tuan Tang tidak ingin mengorbankan keselamatan jiwa orang lain demi dirinya sendiri. Meski Tuan Tang tahu ke depannya, dia tidak akan selamat.
Dia pun berpura-pura akan mencari Mei, supaya istrinya tenang.去吧，老百姓是只能带一个人走。何やってんだ。生きてる方がいいだろ我就多好。我留下。彼は決めたそうです。行け。放心好了，下个月的薪水我会按时交给你的。千万当心点。谢谢你送一下我的太太。Dan yang mana benar saja, setelahnya Tuan Tang harus menghadapi pengeksekusian. Dikala itu Letnan Ida akan menutup matanya, namun Tuan Tang menolaknya karena dia telah pasrah menghadapi kematiannya. Ketika sebelum pengeksekusian, Tuan Tang mengatakan bahwa kini istrinya sedang hamil kembali. Namun entah karena Tuan Tang telah dianggap teman oleh Letnan Ida, terlihat Letnan Ida yang membalikkan badannya sebelum Tuan Tang dieksekusi mati.太太又怀孕了。
停止用意预备 你们中间的妇女和小孩已经占了这边了。你们中间的妇女和小孩已经占了这边了。你们中间的妇女和小孩，刚刚已经占了这个楼里了啊！女はこっちだこっちに並べ还有你们这个楼里啊！你们终于听到了！你们中间有中国士兵啊！向我站出来！你们不自首的话，一旦查出来，立即枪毙！ Sementara itu kondisi camp semakin memperhatikan. Perempuan dan laki-laki mulai dipisahkan dan didata satu persatu, di mana mantan prajurit Tiongkok harus mengidentifikasi diri mereka sendiri dan memisahkan diri. Namun tidak ada yang berani mengaku karena mereka tahu sudah pasti akan dieksekusi mati. Kala itu terlihat Kai dan Sanji yang masih bertahan hidup. Di sini Kai selamat dari pemeriksaan. Begitu juga dengan Sanji yang berhasil mendapatkan kartu identitas. Namun akan tetapi, kemudian seorang tentara Jepang merobeknya karena dia teridentifikasi sebagai mantan prajurit hingga dia pun harus terpisah dengan Kai. Kala itu bahkan banyak warga sipil yang dianggap sebagai mantan prajurit. Just talk with him. どうしてやるブリタ外国人だどうしてやる離れ離れおいお前死んだろ不要紧，不要紧，不要紧，我兄弟已经在帮大家想办法了，不要紧，不要紧了。 Nona Jiang beserta para petugas zona aman kemudian berusaha berbicara dengan Kadokawa, sehingga pada akhirnya mereka pun dapat bernegosiasi dan menyatakan untuk segera melepaskan warga sipil yang telah dianggap sebagai prajurit. Setelah mendapatkan izin, Nona Jiang memberikan instruksi supaya bahwa setiap orang dapat menyelamatkan satu keluarga mereka yang menjadi tawanan. その中におって家族がいるのは出して探しに行かせる。はい、わかりました。 But each one can select just one. Just one. 听我说，如果你们的亲人在那些卡车上，现在就可以去把他们领回来。去把他们领回来，去把他们领回来。
乐真，我丈夫。贾老师，中啊！贾老师中啊！张老师，小丫能救我，真的小丫能救我。放心吧，别说。爸爸还在那边了！曹明，教练，大概。求求你，他是我家男人呢。曹明，不开了！家男人呢？求求你了。大概。开了！爸！哎呀！大概！张老师，求求你了，救我家男人！求求你救救我爸爸了！求求你了！我们家是做小生意啊。你们听到了没有？都在那个铅笔里啊，一个人带一个啊！哎，都是在这个铅笔里。哎，你们注意啊，一个人另一个。老师，小东！我有事呢，小东！我有事呢，小东！别给我一点了！小东！隊長殿、ふざけた動きをしている女がいます。Yang mana kericuhan pun terjadi hingga membuat tentara Jepang kewalahan. Akan tetapi Nona Jiang mengambil kesempatan tersebut untuk menyelamatkan orang sebanyak mungkin. Kala itu gerak-gerik Nona Jiang diketahui oleh Kadokawa. Akan tetapi Kadokawa membiarkannya. Namun Nona Jiang malah terus melanjutkan usahanya, sehingga gerak-geriknya kembali diketahui tentara lain. Letnan Ida yang mengetahuinya kemudian menangkap Nona Jiang, yang mana Nona Jiang pun diseret untuk diperkosa. Di saat melewati Kadokawa, Nona Jiang meminta Kadokawa untuk segera menembaknya. Selang beberapa saat kemudian, dari arah belakang, Kadokawa menembakkan pelurunya tepat di kepala Nona Jiang, sehingga membuatnya tewas seketika. Setelahnya kemudian, Kadokawa kembali menemui kediaman Yuriko, si gadis idamannya. Namun sesampainya di tempat Yuriko, ternyata Yuriko telah meninggal. Selang beberapa hari kemudian, Jepang merayakan kemenangan mereka atas Nanking.
ibu kota Tiongkok.
Sisa tawanan yang dianggap sebagai prajurit perang kemudian dibariskan untuk menjadi kelompok terakhir yang akan segera dieksekusi. Kala itu Kadokawa memilih Sanji dan Kai untuk dieksekusi di suatu tempat. Namun kemudian Kadokawa melepaskan mereka serta menyuruh mereka untuk segera pergi dari sana. Kala itu Kadokawa mengatakan bahwa hidup lebih sulit daripada mati. 生きていくのは死ぬより難しいことだ。 角川さん。 Selang beberapa saat kemudian, setelah temannya berpamitan, Kadokawa terlihat menangis, menanggung beban perang. Dia pun tidak sanggup lagi menjadi bagian rejim yang membunuh banyak orang. Kemudian Kadokawa memilih mengakhiri hidupnya. Kini Sanji dan Kai pun bahagia karena mereka telah benar-benar terbebas dari eksekusi. Dan film pun selesai.